korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku. Ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tahta-Mu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku, yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku. Imamat pasal yang kedua ayat yang pertama. Apabila seseorang hendak mempersembahkan persembahan berupa korban sajian kepada Tuhan, hendaklah persembahannya itu tepung yang terbaik, dan ia harus menuangkan minyak serta membubuhkan kemenyan ke atasnya. Lalu lanjut di ayat yang keempat. Apabila engkau hendak mempersembahkan persembahan berupa korban sajian dari apa yang dibakar di dalam pembakaran roti, haruslah itu dari tepung yang terbaik, berupa roti bundar yang tidak beragi, yang diolah dengan minyak, atau roti tipis yang tidak beragi, yang diolesi dengan minyak. Jikalau persembahanmu merupakan korban sajian dari yang dipanggang di atas panggangan, haruslah itu dari tepung yang terbaik, diolah dengan minyak, berupa roti yang tidak beragi. Ayat yang ketujuh. Jikalau persembahanmu merupakan korban sajian dari yang dimasak di dalam wajan, haruslah itu diolah dari tepung yang terbaik, bersama-sama minyak. Di dalam pasal yang kedua ini, banyak membahas tentang memberikan korban sajian, yang mana banyak sekali sajian-sajian yang menggunakan tepung. Dan di dalam penggunaan kata tepung selalu diikuti dengan kata yang terbaik, tepung yang terbaik. Dan itu sama seperti kejadian ketika Abraham bertemu dengan Allah di Kejadian pasal 18, ketika ia pergi dekat pohon tarbantin di Mamre, dan ia melihat 3 orang berdiri di depannya. Lalu segeralah Abraham di ayat yang ke-6 berkata kepada Sarah, segeralah ambillah 3 sukat tepung yang terbaik, remaslah itu, dan buatlah roti bundar. Di dalam tradisi Israel, ketika memberikan sesuatu yang terbaik, itu menyatakan bahwa siapa yang diberi itu adalah sosok yang memiliki jabatan yang tinggi atau yang rendah. Ketika mereka menerima seorang tamu, seorang raja atau seorang hamba, seorang bawahan, mereka akan memberikan yang terbaik kepada orang yang raja, bukan kepada yang hamba. Dan demikianlah bagaimana kita melihat Tuhan saat ini. Adakah kita melihat Tuhan sebagai raja, sebagai Tuhan yang layak menerima segala yang terbaik dari diri kita? Atau kita melihat Tuhan sebagai teman yang ada kalanya kita berikan yang terbaik, dan ada kalanya kita tidak memberikan yang terbaik?
Bahkan di dalam memberikan yang terbaik pun kita seringkali menerka-nerka. Sepertinya ini yang Tuhan suka. Sepertinya ini yang terbaik yang Tuhan akan senangkan. Dan di dalam pikiran-pikiran manusia, seringkali kita memikirkan apa yang dipikirkan manusia dan itu melenceng dari apa yang Tuhan suka. Sehingga yang kita pikir tadinya itu sesuatu yang terbaik, itu bisa menjadi sesuatu yang tidak Tuhan suka. Sama seperti ketika Raja Saul berpikir ketika dia memberikan korban bakaran dari hasil perang yang seharusnya dia habiskan. Tetapi Saul mempersembahkannya dan setiap persembahannya itu tidak dianggap sebagai sesuatu yang menyenangkan hati Tuhan. Bahkan bukan cuma tidak membuat Tuhan senang, tetapi membuat Tuhan murka dan menyesal mengangkat Saul sebagai raja. Adakah kita saat ini hanya menerka-nerka, oh kira-kira Tuhan suka A, oh kira-kira Tuhan suka B, maka aku melakukan B. Adakah kita hanya mendebak-nebak selama hidup kita berelasi dengan Tuhan? Sesungguhnya sudah begitu banyak Tuhan menyampaikan apa yang Dia suka dan apa yang terbaik dari dalam diri kita di dalam Alkitab. Tuhan berkata di dalam Alkitab mengenai bagaimana Dia berelasi dengan manusia. Ketika Dia bertemu dengan orang berdosa yang tidak mampu untuk memberikan yang terbaik, Tuhan mengerti secara kapasitas manusia akan memberikan sesuatu yang terbaik dari segala yang tidak baik dalam dirinya. Tetapi Tuhan mengajarkan sesuatu yang jauh lebih berharga ketika Dia mengajarkan bagaimana pemberian yang terbaik itu. Ketika Bapa di sorga memberikan anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, untuk menjadi sembelihan dan menggantikan setiap hukum dosa yang seharusnya harusnya diberikan kepada manusia. Demikianlah pemberian yang terbaik Allah berikan kepada kita. Sehingga kita tahu bahwa pemberian terbaik itu bukan sebuah puji-pujian, atau pemberian yang terbaik itu bukan sebatas uang tabungan kita secara keseluruhan, tetapi pemberian yang terbaik adalah segala sesuatu yang kita miliki saat ini. Hidup kita, hati kita, pikiran kita, waktu kita, zona nyaman kita, pekerjaan kita, hobi kita, dan setiap apapun yang ada menempel di dalam status hidup kita saat ini. Berikanlah itu kepada Tuhan. Berikanlah yang terbaik untuk Tuhan. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tahta-Mu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku. Bapa kami yang di sorga, ajarlah kami untuk kami mengenal diri kami sebagaimana kami ingin memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Dan biarlah Tuhan disukakan melalui setiap apa yang kami berikan. Karena kami seringkali merasa diri kami belum layak dan masih jauh daripada yang terbaik. Kami dapat melakukan banyak hal di tengah waktu-waktu free kami. Kami dapat memberikan segala sesuatu yang lebih daripada yang saat ini. Dan mungkin jikalau kami memberikan yang saat ini masih jauh daripada apa yang terbaik. Tuhan, biarlah sesuatu yang terbatas ini di dalam diri kami, segala yang kami miliki saat ini, biarlah boleh Tuhan pakai untuk boleh memuliakan Tuhan. Dan kami mau mempersembahkan diri kami seutuhnya untuk boleh menyenangkan-Mu ya Tuhan. Kami mau memberikan yang terbaik bukan semata-mata hanya karena ego kami, agar kami mendapatkan berkat Tuhan,
atau kami mendapatkan kesembuhan, atau kami mendapatkan jalan yang mulus atau pamor di dalam dunia ini. Tetapi sesungguhnya kami ingin nama Tuhan saja yang ditinggikan dan dipermuliakan. Jauhlah daripada kami dipuji orang karena kami memberikan yang terbaik. Biarlah pujian itu hanya datang daripada Engkau saja. Berikan kami hati yang tulus Tuhan, agar kami boleh memberikan yang terbaik itu. Kami bersyukur kami punya Yesus Kristus yang mengajarkan bagaimana memberikan yang terbaik. Demikianlah kami mau memberikan hidup kami hanya kepadamu Tuhan. Ini doa kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.